Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, tetap produktif dan juga tetap semangat dalam mengikuti ibadah Gereja Kristus Jawaban hari ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi gereja yang dapat saudara download di Play Store dengan mengetik GKJ Family, atau saudara dapat mengklik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan kolekte persembahan bagi Tuhan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Atau dapat melalui Dana atau OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja dan memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan dan perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia selalu turut bekerja dalam setiap perkara kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur sebab Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tak pernah lelah.
matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Ku percaya padamu, aku izin matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah gunung batu kita. Siapa yang percaya pada Tuhan katakan amin. Allah adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang dahsyat. Firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah gagal menggenapi firman-Mu, sebab Engkau Allah kami yang hebat, yang luar biasa, yang ajaib dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan duduk tinggal diam. Kami mau dengar firman-Mu. Kami mau menyimpan firman-Mu di dalam hati kami untuk kami tumbuhkan sehingga Tuhan iman kami makin hari makin dikuatkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu sudah Tuhan urapkan buat hamba-Mu. Apapun yang disiapkan dan disampaikan pada pagi hari ini, Tuhan yang akan mengurapi dan semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan akan tambahkan kekuatan, Tuhan akan tambahkan hikmat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh iblis asing apapun yang tidak mau tinggal diam. Kami punya Allah yang besar, dengan iman kami katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis kami ikat, patahkan, hancur, sir keluar. Dan kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini berdaulat sepenuhnya, terlebih di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, para pemirsa yang kekasih. Jika saudara diberkati Tuhan, ayo acungkan kedua jempol saudara di depan layar dan katakan haleluya. Kurang keras, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum mulai saya ada dua pengumuman. Yang pertama ini ucapan selamat semua ya. Selamat kepada saudara Derta Purwita. Mana Derta? Di mana dia? Ya, selamat lulus Magister Sains dari Institut Pertanian Bogor. Kita kasih tepuk tangan dong ya. Kita punya satu jemaat Tuhan bergelar Magister S2, Magister Sains. Yang kedua ucapan selamat kepada saudari Angelik. Di mana Angelik? Oh di atas ya. Yang diterima di Universitas Udayana, Fakultas Sosial Politik, jurusan Hubungan Internasional. Tepuk tangan juga ya, puji nama Tuhan. Saya bangga kalau ada anak-anak Tuhan yang pandai dan bisa diterima di PTN-PTN karena seleksinya begitu ketat. Puji nama Tuhan. Khotbah saya minggu ini adalah lanjutan dari periode yang lalu. Mari kita baca bersama yang keras. 2, 3. Waspada terhadap goncangan. Ya. Saudara kalau dengar rekaman YouTube ya, adik saya juga sudah lihat di Jakarta di televisi. Kata-kata saudara bilang haleluya itu dengar tapi kecil. Coba nanti kalau saudara bilang haleluya atau amin, ngomong lebih semangat. Amin ya. Supaya paling enggak suara saudara masuk TV. Haleluya. Saudara-saudara, puji nama Tuhan. Seperti yang sudah kita lihat minggu yang lalu, ini preview. Dalam hidup ini saudara harus siap terhadap goncangan. Kenapa? Karena itu pasti akan ada. Entah itu goncangan ekonomi seperti yang kita alami masa sekarang ini. Saudara rencana 15 September akan dibuka hotel untuk tamu internasional. Tetapi saya dengar, saya baca juga kelihatannya akan ditunda sampai tahun yang akan datang. Jadi Bali ini bersiap lebih mengetatkan ikat pinggang. Jadi saudara yang punya tabungan sudah dikuras, sekarang saatnya menggali tabungan saudara yang di dalam tanah itu ya. Bukannya di tabungan lagi, yang di tabungan sudah habis, digali-gali yang di dalam tanah. Haleluya. Lalu goncangan secara kesehatan, goncangan rumah tangga, dan goncangan macam-macam. Dan datangnya itu tiba-tiba ya. Siapa yang suka menggoncang? Saya katakan di sana adalah iblis. Tetapi jangan salah, karena Allah juga pernah menggoncang dan akan menggoncang. Saudara-saudara, dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Itu sudah kita baca minggu yang lalu, nanti kita akan baca beberapa penggalan ayatnya. Jadi firman Tuhan saya periode lalu dan periode ini diambil dari Ibrani 12 ayat 25 sampai
29 ya. Dan yang pertama yang kita periksa minggu yang lalu adalah ada 2 goncangan dari Allah. Yang pertama menggoncangkan bumi, waktu itu suaranya. Jadi Allah menggoncangkan bumi dengan suaranya. Saya kasih contoh di Perjanjian Lama satu di Perjanjian Baru. Kemudian dia akan menggoncangkan langit. Kenapa? Karena ayat 26, coba saudara perhatikan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Ya, nah itu akan menggoncangkan langit. Sekarang bagian yang kedua. Bagaimana supaya tidak goncang? Bagaimana agar tidak goncang? Ayo kita buka suara, kita baca dari ayat yang ke-25 dari Ibrani 12. Mari, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Amin. Bagaimana supaya saudara tidak goncang? Diambil dari penggalan ayat yang di sana. Jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan menolak Dia yang berfirman. Maksud dari jangan menolak Dia yang berfirman itu adalah saudara jangan menyepelekan. Coba kita katakan dengan keras, jangan menyepelekan. Jangan menyepelekan itu berarti waspada. Contoh ya, orang datang ke dokter, kondisi sakit, dia diperiksa MRI, di USG atau CT scan atau apalah, cek darah dan sebagainya. Lalu dokternya tuh sampai pada satu kesimpulan. Saudara ini terkena penyakit kanker ovarium misalnya. Stadium 4. Tinggal lagi satu stadium sudah dia berangkat menuju stadion, saudara ya. Stadium 4. Kalau saudara misalnya, saudara adalah pasien itu, lalu dokternya ngomong gitu, yang pertama pasti saudara kaget, syok. Kemudian dokternya berkata, harapan sembuh itu masih ada. Tentu saudara harus mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh dokter berikutnya. Yang pertama misalnya, jangan makan kolesterol yang mengandung kolesterol, lemak, jaga ini, jaga itu. Pasti saudara akan perhatikan setiap perkataan, nasihat, anjuran dari dokter. Kalau saudara setuju, katakan setuju. Karena apa? Itu berhubungan dengan nyawa saudara, hidup atau mati. Padahal manusia pasti satu kali akan mati. Tidak ada manusia yang tidak mati, tidak. Yesus pun juga mati, tetapi dia bangkit kembali. Masalahnya sesudah mati, saudara dibangkitkan untuk mendapat pahala atau dibangkitkan untuk menerima penghukuman. Ditentukan oleh siapa? Bukan ditentukan oleh Allah Bapa, tapi ditentukan oleh saudara sendiri selama hidup ini bagaimana. Ditentukan oleh saudara menyepelekan atau tidak. Kata menyepelekan ini mempunyai banyak arti. Jadi bukan hanya dengar firman tetapi tidak melakukan. Menyepelekan itu berarti tidak menyepelekan berarti kita dengar dan kita lakukan. Nah, kalau ini tidak ada di catatan saudara ya. Jadi kalau keluar di bahan nanti tes Kersel, jangan saudara, lu tidak ada di catatan Pak John. Nah saudara bisa tambahkan catatan. Tidak menyepelekan artinya apa? Mendengar dan melakukan. Jangan saudara sekali-kali menyepelekan setiap firman. Saya akan bacakan ayatnya ini lagi.
Jikalau mereka yang menolak dia, yang menyampaikan firman di bumi. Saya mau tanya, saudara ini sekarang sudah ada di surga atau masih di bumi? Hah? Di surga atau di bumi? Yang saudara injak ini lantai di bumi atau sudah lantainya surga? Lantainya surga tidak tekel, lantainya surga terbuat dari apa? Emas. Ya, lantainya bumi ini, kita masih di bumi. Perhatikan ini. Mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman di bumi tidak luput. Firman ini disampaikan di bumi. Sudah dengar firman ini di bumi, di dunia, di kota Denpasar, di Pulau Bali. Atau di berbagai tempat di seluruh dunia. Kalau menolak, menyepelekan, tidak akan luput. Begini saudara, ayat firman Tuhan itu kalau dibaca oleh saya interpretasikan dengan hikmat dari Tuhan. Lalu ada Bapak Julius misalnya, Bapak Robi, pendeta-pendeta semuanya, Bapak Bail, mereka membaca ayat yang sama, katakan ayat ini. Belum tentu omongannya sama, tafsirannya sama. Itu ada unsur manusia, menafsirkan. Saya mungkin menafsirkan melihat ayat ini dari bagian ini. Pak Robi dari bagian ini, Pak Julius dari bagian ini dan lain sebagainya. Itu ada unsur tafsiran manusia. Tetapi tetap dasar firman Tuhan. Mereka menyampaikan firman. Yang disampaikan ini jangan ditolak. Jadi siapapun yang khotbah nanti atau sebelumnya, jangan saudara berpikir begini, yang khotbah Pak Robi dia bukan pendeta. Loh, Pak Robi memang bukan pendeta, tapi dia ini pedande saudara. Ya, yang khotbah Pak Daniel, ngantuk aku. Loh, Pak Daniel itu mantan dukun saudara. Tidak main-main ya, jangan menolak pokoknya. Yang penting jangan menolak. Apalagi saya dikatakan, kalau kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Misalnya saya berkata, kepada Ibu Rika. Bu Rika nanti tolong kalau pulang ibadah tunggu dengan saya sebentar ya. Bu Rika tidak jawab, iya tapi dia begini. Artinya apa? Tidak menghargai, menyepelekan, menganggap remeh. Saudara tanpa disadari suka begitu terhadap apa? Firman Tuhan. Oh bagian yang ini asik nih firman Tuhannya. Enak dibaca, ini engkau akan menjadi kepala bukan ekor, apalagi buntut. Saya punya kok begitu bunyinya ya, nggak tahu saudara punya. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, apalagi buntut. Wah ini bagus ayat ini, saya akan jadi kepala, saya akan jadi pimpinan, saya akan jadi bos dan sebagainya. Tetapi kalau ayat firman Tuhan, kalau ada yang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini keliru, rasanya ayatnya harus dikasih tulisan hitam, di garis hitam. Kalau ada yang nampar pipi kiri, balas tampar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita seringkali seperti begitu. Tidak boleh ada satu firman Tuhan pun yang kita sepelekan. Jangan saudara berpaling itu maksudnya masa bodoh, cuek. Kemudian saudara, lihat ayat dari Matius 24 ayat 35. Di sana dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang yakin katakan haleluya. Langit bumi ini semuanya akan hilang. Semua kejayaan manusia itu tidak bisa bertahan lama. Orang mengagung-agungkan siapa misalnya Mao Zedong. Mengagung-agungkan siapa misalnya. Ya, ajaran ini, ajaran itu seolah-olah luar biasa. Tapi ada waktunya nanti hilang habis. Karena firman Tuhan mengatakan manusia itu seperti rumput. Sebentar ada, sebentar hilang. Tetapi di sini dikatakan perkataan Tuhan alias firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Artinya apa? Firman Tuhan ini akan langgeng. Jadi nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai,
Di mana itu Pak? Apakah di sana? Bukan, tetap di dunia ini. Tetapi ada perubahan peta. Hukum yang utama yang tetap berlaku itu adalah firman Tuhan. Hukum-hukum dunia sudah hilang semua. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Di kerajaan surga pun juga firman Tuhan tinggal tetap. Jadi kalau saudara pegang, melakukan hal-hal yang abadi yaitu firman Tuhan, maka saudara juga akan abadi. Amin. Ya. Kalau kita pegang yang sementara, Pancasila. Saya kalau disuruh menghafalkan Pancasila 5 itu ya, terus terang jujur saudara, tidak bisa sudah sekarang. Tidak bisa, cuma hanya ingat satu saja, ketuhanan yang Maha Esa, itu aja. Kalau yang kerakyatan yang dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota DPR itu sudah pusing kepala saya. Itu sudah hilang, tapi kalau waktu masih sekolah, oh itu tiap Senin waktu zamannya saya kan tiap Senin ada upacara, apalagi 17 Agustus ini harus ngomong Pancasila. Burung beo aja bisa saudara. Coba saudara toleh kiri kanan saudara, tanya sama dia. Kamu masih hafal Pancasila? Ya, kamu masih hafal Pancasila? Belum tentu saudara hafal Pancasila. Jadi makanya kalau saudara pergi-pergi, zaman sekarang ini pakai masker. Nanti kalau ketangkep, karena sudah keluar peraturan di Pulau Bali ya, kalau udah ketangkep nanti ada kena dendanya. Sebelum kena denda, saudara disuruh ngomong Pancasila. Kalau bisa menghafalkan 5 sila itu lolos, tidak kena denda. Tapi saya yakin, misalnya saudara yang ketangkap, saya tidak yakin saudara hafal. Betul ya? Pancasila 1, Mazmur 23. Waduh, luar biasa. 2, Amsal 3 ayat apa? Pusing tulisannya ya. Makin lama, hari-hari saudara ini akan makin sulit. Setiap pergantian tahun saya selalu berkata, tahun ke depan, tahun yang baru tidak akan makin lebih baik. Kenapa? Penduduk dunia makin banyak, persaingan makin ketat. Ya, dunia usaha persaingannya makin ketat. Zaman saya sekolah dulu, SD, SMP, SMA itu nyantai aja. Kalau sekarang anak-anak mau masuk SD negeri, orang tuanya itu sudah ngantri. Bahkan di banyak tempat di Indonesia ini, orang tuanya ngantri dengan cara apa? Ada yang naruh kursi di sana. Tulisannya misalnya ya, Jamie, ini kursinya Jamie. Ada yang naruh ijazah TK. Ada yang orang tuanya duduk di sana. Apalagi masuk SMP negeri, wah makin sulit. Masuk SMA lagi, lebih repot lagi. Masuk perguruan tinggi, persaingan makin keras. Makin tahun, hari-hari, masalah, keadaan tidak makin enak. Kalau saudara setuju dengan perkataan saya, anggukkan kepala saudara. Makin lama makin berat. Kenapa? Karena dunia ini makin tua dan saudara juga makin apa? Makin apa? Tua juga. Kemudian jangan berpikir, bukannya saya ingin mematahkan ya, tapi saudara jangan berpikir, kalau saya berdoa, maka keadaan di luar itu akan makin tenang. Ini untuk para intercessor supaya mendengarkan. Saudara, saya dengar tiap minggu mendoakan Kota Denpasar, Pulau Bali, Presiden Jokowi. Saya nggak tahu Presiden Donald Trump didoakan enggak? Ya, didoakan. Jangan berpikir makin lama makin tenang. Tetapi berdoa yang pertama itu adalah supaya saudara lebih dulu tidak goyah. Amin. Berdoa yang pertama, yang terutama supaya saudara ini tidak goyah. Ada berita virus corona, ya. Seperti yang pernah saya katakan, Pak, gereja kok awal Agustus sudah dibuka. Nanti kalau saya tidak buka awal Agustus, saya buka awal September. Nanti ada juga suara yang ngomong, kenapa kok September sudah dibuka? Nanti kalau saya buka Oktober, ada aja suara yang mengatakan, Pak, kenapa kok Oktober dibukanya, kok enggak nanti tahun depan? Kita memulai ibadah ini dengan doa. Saudara datang dengan doa, membuat diri saudara tidak goyah. Gereja tidak goyah. Tidak ada satupun dari kita
yang pulang dari gereja lalu dia terkena penyakit COVID. Amin? Amin? Yang atas, amin? Ya supaya saya tahu yang atas tidur atau melihat saya. Tapi enggak tahu kalau saudara pulang dari pasar kena COVID bukan urusan saya. Tapi yang di gereja saya pastikan saudara tidak terkena COVID. Itu saudara tidak goyah. Lalu kita berdoa ya. Kita berdoa untuk kota Denpasar. Bagaimana kita bisa berdoa, Tuhan tolong kota Denpasar, tolong Pulau Bali, tolong Indonesia. Kita berharap supaya keadaan baik tetapi saudara sendiri bimbang. Ya, bagaimana kita bisa berdoa dan doa itu ada hasilnya kalau kita sendiri bimbang. Kalau kita sudah kuat, sudah settle, baru kita berdoa. Meskipun keadaan di Pulau Bali, di Indonesia, COVID belum selesai-selesai. Saudara mesti dengar bahwa di Rusia, COVID sudah selesai, orang sudah buka masker. Rusia sudah menemukan vaksinnya, tetapi tidak diakui oleh Amerika. Indonesia tidak mau ambil dari sana. Vietnam sudah beli dari Rusia, supaya saudara tidak ketinggalan berita. Orang di Rusia sudah tidak memakai masker lagi, karena di sana bebas COVID. Sudah ada vaksinnya. Tapi Indonesia, target Jokowi terhadap Jawa Timur 2 minggu itu target omong kosong. Karena orang Jawa Timur tuh bonek, bondo nekat, mati enggak apa-apa. Jenazah COVID dipeluk, dicium, diambil paksa, kan begitu ya. Kenapa? Orangnya apa? Bonek. Saudara jangan jadi orang bonek. Coba lihat kiri kanan saudara. Itu tampang-tampang bonek, haleluya. Kalau kita sudah kuat, baru kita berdoa supaya keadaan, ya sama dengan kalau sudah mendoakan orang. Ini contoh. Misalnya Pak Heri sakit, kita datang ke sana, kita berdoa buat Pak Heri. Kita melihat Pak Heri, wih kakinya 2 enggak bisa goyang, tangan kirinya enggak bisa goyang. Ya. Lalu kita berpikir, waduh ini lebih dari stroke, ini parah. Tapi kita berdoa Tuhan akan tolong jamah. Tapi dalam hati saudara berpikir, apa bisa? Maka doa saudara itu akan menjadi sia-sia. Mengerti? Percuma, lebih baik saudara enggak berdoa karena saudara tidak yakin. Tapi waktu saya datang ke sana melihat, lalu saya merindu, saya yakin. Makanya saya suruh LCC-nya dan beberapa orang supaya melihat tayangan khotbah saya, dan waktu doa dia didoakan bersama-sama. Karena saya sudah yakin kuasa Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Yang yakin katakan amin. Kita harus yakin dulu, saudara berdoa membuat saudara tidak goyah, baru berdoa untuk yang di luar. Jangan kita cuma berdoa. Itu tidak ada gunanya saudara. Karena keadaan di luar itu akan makin lama makin sulit. Bukan berarti kalau saudara banyak berdoa, korupsi akan hilang. Tidak mungkin. Bagian yang ke-A adalah saudara harus hidup dalam kebenaran. Bagaimana caranya supaya tidak goyah? Mari kita katakan bersama, hidup dalam kebenaran. 2, 3. Hidup dalam kebenaran. Saya ambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-28. Perhatikan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu penggalan dari ayat 28 ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Begitu saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dibaptis, maka saudara ini menjadi warga kerajaan surga. Memang saudara di KTP warga negara Indonesia, tapi di alam roh saudara warga negara kerajaan surga. Katakan bersama-sama, saya warga kerajaan surga. Pegang dada saudara, ucapkan dengan yakin. 2, 3, saya warga kerajaan surga. Amin. Dan sifat kerajaan surga itu salah satunya adalah kebenaran. Di samping kerajaan surga itu kerajaan imam, kerajaan surga itu adalah kerajaan kebenaran, bukan kebaikan. Saudara mesti bedakan baik
dan benar. Berkali-kali saya ambil contoh, Robin Hood, baik enggak dia? Baik. Tapi apakah tindakannya benar? Tentu tidak. Karena dia mencuri dari orang yang kaya, hasil curian dibagikan kepada orang miskin. Itu baik, tapi tidak benar sebab dia dapatnya dengan mencuri. Dan pasti ada sebagian dari hasil curiannya yang juga dia nikmati. Ya. Tapi kerajaan surga itu sifatnya adalah kebenaran. Saudara harus menjadi orang yang benar. Lagi sekali ikut dengan saya. Saya harus menjadi orang yang benar. 2, 3. Saya harus menjadi orang yang benar. Dimulai dari apa? Dimulai dari hal-hal jasmani. Kalau saudara sekolah, misalnya anak-anak saudara sekolah, anak-anak saudara harus sekolah dengan benar. Maksudnya apa benar itu? Kalau jam sekolah jam 7, masuk sebelum jam 7. Kalau ada pelajaran online, ya mulainya jam 8, siapkan anak-anak saudara sebelum jam 8. Bukan jam setengah 9 baru siapkan laptopnya. Zaman sekarang ini. Kebenaran yang kedua misalnya apa? Bayar uang sekolah. Anak saya ini mau ujian skripsi, semua persyaratan harus dipenuhi. Nanti salah satunya semua bukti-bukti pembayaran SPP itu harus lengkap. Kebenaran itu bicara soal apa? Bayar uang sekolah. Ini anak saya disuruh bukti-bukti SPP. Untung saya nyimpen dari semester 1, ini dimintai bukti-bukti SPP. Yang ketiga, sifat kebenaran apa? Seragam. Waktu anak kita sekolah biasa ya, ini kan sudah bertahun-tahun sekolah, kan seragamnya tuh berbeda-beda, betul ya? Senin, Selasa, baju pramuka tuh hari apa? Ya, ada yang hari Selasa, ada yang hari Kamis, ada juga yang hari Minggu ya, seragam pramuka hari Minggu, pakai seragam di sekolah hari Minggu. Kalau kita bicara soal bekerja, kebenaran itu apa? Yang pertama kalau masuk jam kerja jam 8, jangan saudara suka jam 8 lebih 1 menit. Ini enggak benar, absen sudah merah. Datang sebelum jam 8, kalau bisa lebih awal, lebih baik. Kebenaran yang kedua apa? Jangan korupsi. Meskipun saudara punya kesempatan, peluang untuk korupsi. Saudara mesti belajar. Saya ingat teman saya dulu waktu kuliah ya, dia pernah ngomong. Orang kalau setuju digaji, ya misalnya dia di bagian keuangan, 1 bulan digaji 5 juta, dia setuju digaji 5 juta, berarti dia mesti kerja dengan penghasilan 5 juta. Jangan berpikir bagaimana kalau aku bisa dapatkan ceperan lebih 500 ribu atau 1 juta. So, kamu sudah setuju diterima, kan senang diterima kerja, betul ya? Gaji 5 juta, ya sudah kerja gaji 5 juta. Jangan berpikir ini dia kali gini, tidak bisa dijual, bisa diapa, korupsi apa dan sebagainya. Itu sudah tidak benar. Pemikiran itu harus dicamkan dari sejak mulai saudara bekerja. Sebab saya yakin kalau saudara bekerja dengan benar, bosmu itu akan melihat. Pasti saudara akan dinaikkan gaji. Setuju saudara? Tapi kalau saudara dari sedikit-sedikit suka ngambil, suka apa, aduh. Lalu kalau sudah teratur, sudah benar dalam hal jasmani, pasti dalam hal rohani juga saudara belajar benar. Apa itu belajar benar? Sudah ada, saya sudah kirimkan kan 3-4 kali tata cara ibadah dalam keadaan pandemi ini bagaimana. Lewat dari jam 9 lebih 5, pintu saya kunci, saya tidak tawar-menawar. Saya tadi turun 9 lebih 5, saya tutup pintunya. Jadi kalau yang terlambat, terlambat. Saudara diatur kursinya, jadi kalau diatur jangan bilang ini, saya mau duduk di sini. Saya bolak-balik ngomong saudara tidak akan masuk surga kerajaan 1000 tahun damai dengan membawa kursi itu. Betul? Saudara tidak mungkin masuk kerajaan 1000 tahun damai, kursinya ini nempel terus di saudara. Kursi itu tidak ada nomor. Gereja bukan gedung biskup. Jadi kalau saudara duduk di mana saja, sama saja hadirat Tuhan di sana, di sini, sama saja. Amin. Tapi mungkin di sebelah sana ada setannya, saya nggak tahu saudara ya. Hidup benar secara orang Kristen. Lalu apa? Pagi baca Alkitab, itu udah biasakan.
Saudara memberikan persepuluhan, itu sudah biasa. Saya juga memberi. Jadi itu akan terbawa. Itu namanya hidup dalam kebenaran. Orang yang biasa hidup dalam kebenaran, dia akan masuk dalam kerajaan kebenaran. Jadi jangan saudara pernah bermimpi, kalau hidupmu di dunia ini tidak pernah hidup benar, jangan saudara bermimpi, saudara nanti masuk kerajaan 1000 tahun damai. Meskipun saudara seorang pelayan Tuhan sekalipun. Yang kedua, bagaimana supaya tidak goyah? Senantiasa mengucap syukur. Ayo kita ngomong yang keras. 2, 3. Senantiasa mengucap syukur. Sekali lagi dong. 2, 3. Ada kata senantiasanya. Lagi Penggalan Ibrani 12 ayat 28. Marilah kita mengucap syukur. Ya. Marilah kita mengucap syukur. Ngomong mengucap syukur ini gampang. Tetapi belum tentu itu menjadi gaya hidup saudara sehari-hari. Mengucap syukur ini harus dibiasakan. Dimulai dari mana? Dari anak-anak saudara. Saya ngomongin jujur ya. Anak-anak sekolah minggu kita ini kan ada banyak. Saya suka kasih permen atau apa, biskuit ya. Ada yang dia ambil, diem aja. Saya bilang, terima kasih ya, hihihi. Cuma begitu. Ya, dia tunjukkan giginya sama hihihi. Tapi ada yang dikasih, terima kasih Om John. Wih, bisa hafal dia nama saya. Ada yang saya kasih ngomong ini, sie-sie. Ya sie-sie itu artinya sate ayam. Ini sudah diajar sama orang tuanya. Lalu ada yang ngambil, saya kasih, diambil pakai tangan kiri sambil ketawa-tawa. Hihihi, terima kasih ya, saya bilang gitu. Dia ketawa, hihihi, pergi. Tapi saya juga melihat dia ambil dengan tangan kiri, lalu orang tuanya bilang, ambil dengan tangan yang betul. Kita nih hidup di Indonesia, adat ketimuran. Kalau di barat mau ambil tangan kiri, ambil tangan kanan, enggak masalah. Betul ya? Karena kalau kita sekolah di luar negeri, manggil dosen tuh enggak manggil mister atau pak. Langsung aja panggil namanya, pohok misalnya. Ya, dia dosen jurusan ilmu perbanan, bukan perbankan. Panggil aja namanya, pohok begitu. Enggak, mister pohok, enggak. Di luar negeri mau ambil tangan kiri, mau apa, bebas saja. Tapi kita ini adat ketimuran. Tangan yang baik, tangan kanan. Tangan yang tidak baik, tangan kiri. Kok bisa tangan kiri tidak baik? Dua-dua baik. Tapi itu sudah ada. Ayo ambil pakai tangan yang benar. Tangan yang baik. Begitu saudara ngajar anak saudara. Atau saudara biarin aja. Dia mau ambil pakai tangan kiri, tangan kanan. Lalu kalau di rumahnya orang, saudara kan ajari. Saudara sudah pesan-pesan. Pesta ulang tahun, nanti jangan nakal. Jangan rakus, jangan ngambil punyanya temen. Itu bukan tugas Pak Pendeta, itu tugas orang tua. Orang tua kalau setuju katakan setuju. Itu enggak punya anak kok bilang setuju itu gimana sih? Etak lagi paling keras bilang setuju, oh dia berharap cepat punya anak, haleluya. Sudah diajari, ini ajaran untuk dia mengucap syukur, bilang terima kasih. Nanti dia terbiasa terima kasih. Karena apa? Sampai sudah besar ini. Ya, saya harus ngomong. Kita kan sudah 7 kali bagi sembako. Setiap kali pembagian sembako saya selalu ada. Saya tidak di dalam, saya duduk di depan sana. Di rumah depan itu. Depan rumah yang di depan. Ada yang lewat lihat saya. Ayo Pak, begitu aja. Ada yang saya sampai sungkan, terima kasih ya Pak John. Ya, terima kasih banyak. Saya selalu jawab, gak usah banyak-banyak, orang kamu cuma terima 1. Kecuali Mbak 3, baru terima kasih banyak. Tapi ini kelihatan. Itu juga yang akan membuat saudara kepada Tuhan. Kalau anak-anak saudara sudah dibiasakan dari kecil, nanti dia tumbuh dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur.
Tapi saudara yang sudah besar, jangan terlambat. Ayo kita rubah diri kita. Suka mengucap syukur kepada Bapa di surga. Lihat kiri kanan saudara, kasih tunjuk ini. Dengar baik-baik, begitu. Lihat kiri kanan saudara. Dengar baik-baik. Apa? Dengar baik-baik apa saudara? Loh. Dengar baik-baik apa? Suka mengucap syukur. Mazmur 50 ayat 14, ayo baca dengan saya. Baca dulu. 2, 3. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Amin. Mazmur 50, 14 mengatakan persembahkan syukur ini sebagai korban kepada Allah. Apa artinya di situ? Artinya adalah bukan hanya di saat senang mengucap syukur, tapi justru di saat sulit saudara bisa mengucap syukur, itu yang namanya korban. Saya ulangi ya, Mazmur 50 ayat 14 ini tidak mengatakan demikian. Persembahkanlah syukur kepada Allah, tidak. Tapi ada kata yang saya garis bawahi, persembahkanlah syukur sebagai korban. Namanya korban itu sakit, saudara. Korban kolekte, korban persepuluhan, itu yang di gereja contohnya. Itu sakit, kenapa? Itu kita bisa pakai untuk diri kita, tapi kita kasih untuk pekerjaan Tuhan. Korban apapun namanya sakit. Kalau di saat senang suruh mengucap syukur, enteng-enteng aja. Misalnya saudara ulang tahun minggu depan, oh saya sih. Lalu ngomong, jangan lupa traktir ya. Kalau saudara lagi banyak uang, apa jawabannya? Beres. Betul ya? Tapi kalau lagi enggak ada uang seperti sekarang, minggu depan ya, ulang tahun jangan lupa traktir ya. Saudara akan dalam hati ini, traktir makan aja kerjanya. Sudah gemuk minta makan terus. Lu justru orang kalau gemuk tuh minta makan saudara. Kalau kurus tuh enggak makan enggak apa-apa. Kalau gemuk enggak makan itu kiamat bagi dia. Jangan saudara toleh kiri kanan, saudara usah lihat aja depan baik-baik saudara. Sebelah saudara itu semuanya gemuk-gemuk saudara. Masa corona ini orang bilang sulit keadaan, mana berat badanmu bertambah. Kecuali Pak Hendra dan Bu Rika, dia kembali langsing seperti waktu dulu menikah berapa tahun yang lalu, luar biasa ya. Jangan lupa pulangnya Bu Rika ya. Kalau sulit suruh ngucap syukur, aduh berat pusing. Tagihan numpuk, mobil ditarik, gaji cuma 25%, belum di PHK. Terus pikir mau jual apa? Jual masker, semua jual masker. Ulangi lagi, mau jual apa lagi? Jual apa dulu? Donat, semua bikin donat. Mau bikin apa ya? Bikin ini gagal, bikin ini gagal, bikin ini gagal. Gagal itu bukan berarti akhir segalanya. Tidak ada orang yang sukses tanpa dia pernah gagal. Tapi gagal itu justru membuat kita mencoba yang lain. Setuju saudara? Kalau saudara kerja sekali langsung sukses, semuanya tidak ada orang miskin di dunia ini. Semuanya orang kaya, lalu siapa orang miskinnya? Tapi gagal itu membuat kita berpikir, oh saya gagal di sini, oh mungkin harus ini, harus ini, harus ini. Modifikasi, kalau donat begini, bundar sudah semuanya umum, saya mau bikin donat yang seperti petir. Kalau rasa coklat biasa, saya mau bikin rasa yang lain misalnya. Dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan di sini mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban. Jadi di saat apapun, khususnya di saat sulit seperti ini, saudara harus tetap ada ucapan syukur. Yang setuju katakan haleluya. Lebih semangat haleluya. Kalau di saat saudara sulit saudara bisa mengucap syukur, itu yang namanya korban. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara cuma senang-senang, lalu terima kasih, happy-happy mengucap syukur, itu semua orang bisa. Tapi kalau saat sulit ini saudara bisa memberkati orang lain, bisa memikirkan orang lain, bisa memikirkan pekerjaan Tuhan, saudara bisa mengucap syukur,
paling tidak saudara masih bisa sehat, tidak terkena penyakit corona. Itu sudah luar biasa saudara. Percuma saudara punya uang banyak, tapi kena penyakit corona. Bisa berakhir di peti mati, bisa keluar. Jangan salah saudara. Orang kalau sudah kena penyakit corona lalu dia sembuh, dia tidak akan pernah kembali seperti orang sehat seperti sedia kala. Pasti ada efek-efek sampingnya. Jadi sebelum saudara kena penyakit corona lebih baik saudara jaga. Amin. Seperti sekarang ini pakai masker. Jangan hanya memakai masker waktu di gereja. Terutama di luar sana loh pakai masker. Jangan saudara di gereja pakai masker, pakai face shield. Tapi di pasar ya hanya demi gengsi saudara ya. Berapa ini cabenya? 10.000, 5.000, nggak bisa nih. Zaman repot cabenya sekarang. Ya sudah 9.000, sudah buka masker. 6.000, 6.500. Karena jengkal, sudah buka masker. Jangan di gereja, saudara kayaknya takut sekali. Tapi di luar sana bebas-bebas, keliru. Di gereja pakai masker, di luar lebih-lebih lagi. Mau pergi harus pakai masker. Setuju? Setuju? Pak saya enggak punya masker Pak. Beli, jangan minta saya pendeta bukan penjual masker. Berapa waktu yang lalu saya melihat profil seseorang, saya lupa siapa ya. Tapi dia bagus, keluar tulisan begini. Ayo kita baca. Ayub 2 ayat 10. Mari saudara baca. 2, kita ganti saya. 2, 3. Apakah saya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Jawabannya apa? Jangan amin. Apakah saya hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Hati-hati dengan ayat ini. Loh Pak, berarti Allah juga memberikan yang buruk kepada kita. Ya kamu tuh yang buruk saudara-saudara. Allah tuh siapa? Bapa kita. Saudara yang di tempat ini yang sebagai bapak katakan haleluya. Ya, tidak ada suara perempuan ya, untung ya. Saudara punya anak, bapak yang normal. Pasti pernah melakukan sesuatu yang buruk kepada anaknya. Buruk dalam artian bukan buruk-buruk yang bagaimana. Waktu saya membuat anak saya ini waktu kecil divaksin, saya selalu sedih karena dia nangis, divaksin nangis. Belum malamnya panas. Tetapi itu buruk yang untuk kebaikannya. Waktu saudara melepas anak-anak saudara untuk studi tour, Pak Robi melepas Joshua studi tour kemana itu, ke Jawa dan sebagainya. Di dalam hati Pak itu ada enggak perasaan, pulanglah dengan selamat nak? Ada Pak? Kan enggak mungkin anak Joshua berangkat lalu dia bilang ini, semoga kamu enggak balik. Joshua sudah besar, sudah SMA, pasti gini, hati-hati ya, pasti kasih nasihat itu, hati-hati, jaga diri, jangan sampai hilang. Saya pesan sama anak saya, itu yang paling penting, jangan sampai kamu ketinggalan bis. Jangan sampai kamu hilang, bisnya sudah berangkat, dia baru keluar, mana, hati-hati, jaga diri baik-baik. Itu pesan-pesan, orang tua yang normal seperti begitu. Kadang kita juga pukul mereka. Sentil telinganya, pukul pantatnya. Ingat ya, jangan saudara pukul anak saudara pakai kayu dikepuk. Buak! Tidak ada orang tua di tempat ini. Dia gebuk dirinya sendiri baru. Itu karena untuk supaya anaknya jadi baik. Tuhan kadang kasih saudara sesuatu yang dalam tanda petik buruk. Bukan untuk membuat saudara jatuh, tergeletak, mati dan sebagainya. Tapi saudara ini supaya sadar. Kadang Tuhan itu ngelempar saudara pakai kerikil, ting. Tapi kita ini cuek. Ada masalah sedikit, ting. Itu teguran dari Tuhan, kita cuek. Jangan salahkan kalau Tuhan lempar batu ke kaki saudara. Blak, baru kita.
Oh Tuhan, saya punya salah. Jangan hanya kita mau terima yang baik, tetapi yang buruk juga harus kita terima. Sebab yang buruk itu justru untuk mendidik kita. Amin. Untuk mendidik kita. Seperti sekarang, saudara jangan pernah mengeluh. Tuhan, kenapa kau kasih penyakit COVID ini ke kami? Penghasilan berkurang, semuanya sulit nih Tuhan. Kata yang kok ajaib, kenapa Indonesia tidak lepas-lepas dari masalah ini? Loh, ini supaya sekarang teruji. Dengan adanya seperti ini, kualitas iman saudara teruji. Kan saya bilang, yang akan digoncangkan itu roh iman. Iman saudara akan teruji. Kalau saudara teruji, no problem. Karena saudara punya Tuhan yang besar. Tetapi jangan lupa saudara juga tetap menjaga diri. Jangan kita kalau terima yang gak baik kita marah dan lain sebagainya. Kadang yang gak baik itu perlu untuk saudara anggukkan kepala saudara. Ya, jadi kalau nanti besok atau lusa atau apa saudara menerima hal-hal yang buruk dari Tuhan, jangan saudara ngomel. Saudara mesti melihat dia Bapak saudara yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yang ketiga, caranya adalah beribadah dengan benar. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Beribadah dengan benar. Sekali lagi lebih keras. 2, 3. Perhatikan ayat 12, 28 itu. Dan beribadah kepada Allah. Saya garis bawahi ya. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Menurut cara yang berkenan. Berarti tidak sembarangan. Saudara perhatikan saja upacara-upacara kenegaraan. Misalnya besok 17 Agustus pengibaran bendera. Itu ada dress code-nya. Misalnya yang nyanyi paduan suara harus putih, merah putih. Pejabat harus pakai jas, pakai dasi. Tidak boleh saudara datang pakai jas, pakai dasi kupu, apalagi pakai serbet. Ya, itu dress code. Kalau saudara hadir ke pesta pernikahan orang, misalnya ada dress code, batik. Ya kita pakai batik. Itu ada cara-caranya. Ternyata saudara beribadah kepada Tuhan itu juga tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan beribadah kepada Tuhan. Kita lihat saja agama Hindu. Kalau mereka melis, itu ada bajunya. Kuning ya atasannya dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada kematian ada bajunya. Jadi kalau saya lihat di Banjar-Banjar itu kalau ada momen-momen tertentu mereka seperti punya seragam. Ada yang putih, ada yang apa. Sama Tuhan juga enggak sembarangan loh. Karena firman Tuhan mengatakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Cara yang berkenan tidak sembarangan. Apa? Ditulis 2 hal. Yang pertama adalah dengan hormat. Ternyata kata dengan hormat ini keluar dari kata Yunani aidos. Aidos itu punya 2 arti. Yang pertama dengan kerendahan hati. Yang kedua dengan kesopanan. Pertama sudah datang ke gereja. Tidak ada yang boleh memikir saya ini lebih dari yang lain. Saya ini orang kaya, saya orang pinter, saya orang berada, saya ini misalnya pejabat, saya ini kolonel, saya ini jenderal. Di hadapan Tuhan semuanya sama rata. Tidak ada boleh seorang pun yang meninggikan diri daripada orang lain. Harus merendahkan hati. Katakan bersama, merendahkan hati. Yang kedua sopan. Makanya saya tidak senang orang ke gereja pakai baju sembarangan. Pakai baju rok pendek, ya segini roknya. Itu mau ke pantai atau mau ke gereja? Pakai baju robek di belakang lubang. Saya jadi takut. Apa ini manusia atau sundel bolong? Kalau ditegur, Pak baju saya ini harganya 5 juta Pak. Loh meskipun 5 juta tapi kalah sama baju yang cuma 100.000 yang sopan. Yang penting ke gereja itu baju tuh bukan urusan mahal.
mahal tuh tiap orang berbeda-beda. Bagi satu orang itu mahal, bagi orang lain kan tidak mahal. Bagi saudara 100.000 mahal, bagi saya murah. Iya lah, 100.000 murah. Bagi saudara mungkin 1 juta itu murah, bagi saya mahal. Bingung kan saudara ya? Saudara jangan pusing saudara ya, jangan pusing. Tadi ada yang jatuh 2, saudara jangan ikut terpengaruh pusing. Dia hanya tidak makan saja dari pagi tidak sarapan. Betul ya, Pak Niko dari pagi dia belum sarapan. Hah? Sudah. Wih, kurang. Lah kamu sarapan cuma nasi sama telur, ya kurang. Tambahilah udang lah begitu ya. Yang penting bukan mahalnya, tapi sopannya. Coba lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan saudara, ayo lihat. Itu bukan musuh saudara, itu saudaramu dalam Tuhan. Ya, saudara enggak, bukan berarti saudara nolain, saudara kena penyakit corona saudara. Aduh parno sekali ya. Coba lihat kiri kanan saudara. Itu bajunya, coba lihat bajunya. Wih, bajunya sopan ya. Apalagi Yulek bajunya baru luar biasa dia. Wih. Yang penting sopan. Juga beribadah dengan Tuhan itu dengan rendah hati dan sopan. Yang kedua dengan takut. Dari kata Yunani eulabeia. Artinya rasa takut. Bukan kita beribadah sama Tuhan ini dengan penuh ketakutan. Rasa takut dan ketakutan itu berbeda. Ya, ketakutan itu lain dengan rasa takut. Kenapa saudara punya rasa takut kepada Tuhan? Sebab firman-Nya itu pasti dan pasti akan terjadi. Itu yang membuat kita takut. Akan ada penghukuman, akan ada penghakiman, pengadilan. Itu yang membuat kita takut. Bukan dengan penuh ketakutan begini beribadah kepada Tuhan. Bapa kita bukan Allah yang menakutkan, Dia Bapa yang luar biasa. Penuh dengan kasih dan sayang. Jadi kalau boleh dikatakan ayat ini saudara ya. Dan beribadah kepada Allah dengan kerendahan hati ya dan dengan rasa takut. Beribadah dengan cara yang berkenan yaitu dengan rendah hati, dengan sopan dan dengan rasa takut. Ayo kita baca bersama. Waktu sampai dikata dengan hormat, kita ganti kerendahan hati, kesopanan, lalu rasa takut. Dan 2, 3. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan kerendahan hati, dengan sopan dan rasa takut. Amin. Kalau saudara punya bawa Alkitab konvensional, tulis di Alkitab saudara. Itu saudara garis bawahi, ya gitu caranya. Dengan hormat ini, dengan kerendahan hati dan kesopanan serta rasa takut. Yang ketiga, jaga roh iman saudara karena goncangan ini datangnya tiba-tiba. Dari Ibrani 12 ayat 29 mengatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah ini saudara mesti perhatikan. Banyak kali Allah itu diidentikan dengan pribadi yang baik, yang luar biasa, maha pengampun, maha pemurah dan lain sebagainya. Tetapi jarang sekali dikatakan bahwa Allah ini juga pribadi yang tegas. Dan bahkan di ayat ini dikatakan Dia itu api yang menghanguskan. Kalau menghanguskan ini bukan untuk konotasi yang baik. Misalnya saudara menggoreng makanan lalu hangus, itu jelas bukan hal yang baik. Di sini dikatakan Allah itu api yang menghanguskan. Juga bukan untuk konotasi yang baik. Tetapi perhatikan ayat ini. Perhatikan pernyataan saya lebih dulu. Jangan iman saudara itu seperti benda-benda yang mudah hangus. Sebelum kita ke sana, ayo kita baca ini. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Saya baca ayat genap, yang perempuan baca ayat ganjil. Kaum pria katakan haleluya.
terlambat. Kaum pria katakan haleluya. Nah, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Kalau saudara sekarang ini kena masalah goncangan, firman Tuhan mengatakan saudara harus apa? Apa, baca dong ayatnya ini. Kalau saudara kena masalah, kena goncangan, kena problema, firman Tuhan mengatakan saudara harus bergembira. Aneh ya, sekali lagi. Kalau saudara kena masalah, kena pencobaan, kena goncangan, yang yakin katakan, saudara harus. Kenapa saudara harus bergembira? Karena saudara punya Allah yang tidak akan meninggalkan saudara. Amin. Allah yang akan selalu memelihara hidup saudara. Lihat ayat yang ke-7. Maksudnya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saya tidak garis miring, yang harus jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Menguji kemurnian emas 24 karat, 22, 21, 18, 14 karat atau mas-masan. Mas-masan ini mas kuning gitu loh. Caranya gampang, api suhu yang sama. Misalnya ya, suhu 2000 derajat. Yang 24 karat, mungkin dia butuh waktu setengah jam, baru dia leleh. Yang 18 karat, 20 menit saja sudah leleh. Kalau emas-masan alias kuningan, 2000 derajat, langsung leleh dia. Caranya begitu. Allah di surga itu juga punya alat 2000 derajat itu. Dia mau uji kemudian iman saudara. Jemaat Tuhan di Gereja Kristus Jaban dan setiap orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan ini. Allah punya alatnya itu. Suhunya sama. Karena Allah kita itu Allah yang adil. Tidak pilih kasih. Dia tes kepada setiap anak Tuhan. Wih, bertahan. Luar biasa. Wah, ini emas yang luar biasa. Jangan lupa emas murni sekarang harganya sudah 1 juta per gram. Di atas 1 juta. Tapi kalau yang emas-emasan, kelihatannya ke gereja, wah lompat-lompat, haleluya. Begitu keluar dari gereja, haleluya. Ini kena semprot, langsung imannya ambiar. Ikut sama sobat ambiar. Banyak yang ketawa sobat ambiar, tapi yang daerah sana nggak tahu sobat ambiar itu apa. Nanti sampai rumah cari tahu apa itu sobat ambiar. Saya juga salah satu sobat ambiar, saudara. Jadi waktu yang ambiar itu meninggal, saya juga ambiar, saudara. Selesai semuanya. Pak Pok tahu apa itu sobat ambiar? Penyanyi Cina katanya dia, ngabur. Allah itu punya alat semprotnya itu. Sudah diuji imannya. Dalam masa sekarang ini, wih, dia masih ke gereja, masih rajin, masih beribadah. Iman saudara luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang, kok gitu tepuk tangannya? Wah. Paling enggak itu tepuk tangan buat, sudah. Nggak usah terus-terusin. Yang diuji kemudiannya dengan api, kalau kamu lolos akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan
Jangan iman kita seperti benda-benda yang mudah hangus. Kertas, serbuk, dibakar aja sebentar habis. Tapi iman saudara kualitasnya harus seperti emas. Katakan dengan suara yakin, iman saya kualitasnya harus seperti emas. 2, 3. Iman saya kualitasnya harus seperti emas. Sekali lagi, 2, 3. Amin. Ingat loh ya, ini tergantung buat saudara pribadi masing-masing, bukan tergantung Allah. Allah itu adil, dia rata untuk semua orang. Sekarang tergantung saudara. Kalau saudara mau buktikan kemurnian imanmu seperti emas, ayo buktikan. Jangan cuma ngomong tok. Sekali lagi, buktikan, jangan cuma bicara tok. Bicara itu gampang. Tindakan melakukan itu yang sulit. Amin. Iman saudara harus seperti itu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Lebih yakin lagi, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas.
Kami percaya pada saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk seluruh aspek kehidupan kami. Kau berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap tangan yang memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap pelayan kemah suci pada pagi hari ini, Tuhan akan memberkati dalam kehidupan mereka. Kami semua akan menerima berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan terutama berkat kesehatan ditambahkan dalam setiap kehidupan kami. Segala puji dan syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.